Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Skolastika Sogen dari kelompok 7. Di sini saya sebagai moderator dan kami kelompok 7 akan membahas materi mengenai kategori pengukuran kinerja. Jadi materi pertama yang akan saya bahas adalah kesenjangan harapan pengukuran kinerja. Nah, apa itu kesenjangan harapan pengukuran kinerja? Jadi, banyaknya komentar masyarakat tentang keberhasilan dan ketidakberhasilan instansi pemerintah dalam menjalankan amanah yang diberikan kepadanya menunjukkan harapan dan kepedulian publik yang harus direspon. Namun, antara harapan masyarakat terhadap kinerja instansi pemerintah dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah atau para pengelola pejabat pemerintah seringkali berbeda. Artinya, terjadi kesenjangan harapan atau expectation gap yang biasanya menimbulkan ketidakharmonisan antara instansi pemerintah dengan para direct users dari masyarakat. Nah, expectation gap ini merupakan kesenjangan yang terjadi karena adanya perbedaan antara harapan masyarakat dengan apa yang sebenarnya menjadi pedoman mutu manajemen suatu organisasi yang menyediakan layanan publik. Hal ini sebagai akibat dari belum adanya sistem pengukuran kinerja formal yang dapat menginformasikan tingkat keberhasilan suatu instansi pemerintah. Suatu instansi dinyatakan berhasil jika dapat menyerap 100% anggaran pemerintah, walaupun hasil maupun dampak yang dicapai dari pelaksanaan program tersebut masih berada jauh di bawah standar. Keberhasilan ini hanya ditekankan pada aspek input tanpa melihat tingkat output maupun dampaknya. Sementara masyarakat mengharapkan keberhasilan instansi pemerintah adalah tingkat nyata yang bisa meningkatkan kesejahteraan mereka. Yang berikut, peran indikator kinerja. Dalam rangka mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi pemerintah, sangat dibutuhkan adanya indikator yang jelas oleh stakeholders. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai tingkat kinerja baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi. Dengan demikian, tanpa adanya indikator kinerja, sulit bagi kita untuk menilai tingkat keberhasilan dan ketidakberhasilan kebijaksanaan maupun program suatu instansi pemerintah. Dengan indikator kinerja, suatu organisasi mempunyai wahana yang jelas bagaimana dia akan dikatakan berhasil atau tidak berhasil di masa yang akan datang. Yang berikut, berbagai kategori pengukuran kinerja. Saya akan menjelaskan dua, yaitu ukuran biaya dan ukuran pendapatan. Ukuran biaya terdiri dari yang pertama, kemampuan untuk mencapai pengukuran biaya yang telah dianggarkan atau budgeted contribution. Ini mengacu pada kemampuan organisasi untuk mencapai target penghematan biaya atau strategi untuk mengurangi biaya tanpa mengorbankan kualitas dan kinerja. Yang kedua, kemampuan untuk merealisasikan pengeluaran atau biaya sebagaimana dianggarkan dalam satu periode secara efisien. Ini menilai kesesuaian realisasi biaya dengan anggaran yang telah direncanakan untuk satu periode tertentu, baik itu bulanan, semesteran, atau tahunan. Yang ketiga, kemampuan untuk merealisasikan pengeluaran atau biaya sebagaimana direncanakan dalam anggaran fleksibel satu periode secara misalnya, biaya yang bisa dikeluarkan dalam batas toleransi tertentu untuk setiap unit produk atau layanan yang dihasilkan dan disediakan. Yang berikut, ukuran pendapatan. Ukuran pendapatan adalah indikator yang digunakan untuk menilai keberhasilan suatu organisasi dalam menghasilkan pendapatan melalui aktivitas penjualan produk atau layanan. Ukuran pendapatan terdiri dari yang pertama, kemampuan untuk mencapai penjualan atau penyediaan layanan atau target pertumbuhan penjualan sebagaimana dianggarkan dengan efektif. Ini mengukur sejauh mana organisasi mampu memenuhi target penjualan yang telah direncanakan sebelumnya. Yang kedua, kemampuan untuk mencapai peningkatan atau perluasan market share atau pangsa pasar dengan efektif. Market share atau pangsa pasar adalah persentase dari total penjualan suatu produk atau layanan pasar tertentu yang dikuasai oleh organisasi. Ukuran ini mencerminkan seberapa kuat posisi kompetitif organisasi dibandingkan dengan pesaing. Oke, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Elika, yaitu berbagai kategori pengukuran kinerja. Yang ketiga, ukuran tingkat pengembalian dan surplus.
Tingkat pengembalian dan surplus adalah dua konsep yang sering digunakan untuk mengukur kinerja atau manfaat dari suatu kegiatan ekonomi atau transaksi. Yang pertama, tingkat pengembalian atau rate of return. Tingkat pengembalian adalah ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana keuntungan atau hasil yang diperoleh dari suatu investasi atau proyek. Dalam investasi, tingkat pengembalian biasanya diukur dalam bentuk presentasi dan dihitung dengan membandingkan keuntungan yang diperoleh dengan biaya atau investasi awal. Dengan rumusnya yaitu tingkat pengembalian sama dengan keuntungan bersih dibagi investasi awal dikali dengan 100%. Di mana keuntungan bersih adalah hasil yang diperoleh setelah dikurangi biaya atau pengeluaran, yaitu investasi awal adalah jumlah yang dikeluarkan untuk investasi tersebut. Nah, sebagai contohnya ini diberikan contoh soal yang pertama, jika seseorang menginvestasi 1 juta dan mendapatkan keuntungan sebesar 200.000, maka tingkat pengembaliannya adalah 200.000 dibagi dengan 1 juta dikali dengan 100%, maka mendapatkan 20%. Yang kedua, surplus. Surplus adalah keadaan di mana jumlah atau nilai dari sesuatu melebihi kebutuhan atau permintaan. Dalam konteks ekonomi, surplus sering digunakan untuk menggambarkan situasi di mana jumlah barang atau sumber daya yang tersedia lebih banyak daripada yang dibutuhkan atau dapat dikonsumsi. Ada beberapa jenis surplus yang sering dijumpai dalam ekonomi. Yang pertama, surplus konsumen. Yang kedua, surplus produsen. Yang ketiga, surplus anggaran. Nah, perbedaan kedua surplus tersebut yaitu dalam tingkat pengembaliannya lebih fokus pada evaluasi kinerja investasi atau proyek dari sisi keuntungan yang diperoleh relatif terhadap investasi awal. Yang kedua, surplus lebih banyak digunakan untuk mengukur manfaat yang diterima oleh individu atau masyarakat, konsumen, produsen dalam transaksi pasar atau dalam konteks ekonomi lainnya. Yang keempat, ukuran produktivitas. Ukuran produktivitas mengacu pada perbandingan antara jumlah output yang dihasilkan dengan jumlah input yang digunakan dalam suatu proses produksi. Produktivitas digunakan untuk menilai efisiensi penggunaan sumber daya seperti tenaga kerja, modal, atau bahan dalam menghasilkan barang dan jasa. Ada berikut ukuran produktivitas yang umum digunakan. Yang pertama, produktivitas tenaga kerja, yaitu ukuran yang mengukur output per unit tenaga kerja yang digunakan. Biasanya dihitung dengan membagi output, biasanya dalam bentuk nilai tambahan atau jumlah barang yang dihasilkan dengan jumlah jam kerja atau jumlah pekerja. Yang kedua, produktivitas modal, mengukur seberapa efisiensi modal digunakan dalam menghasilkan output. Ini dapat dihitung dengan membagi output dengan jumlah modal yang digunakan. Yang ketiga, produktivitas total faktor, yaitu mengukur efisiensi penggunaan seluruh faktor produksi, tenaga kerja, modal, bahan baku, dan lain-lain untuk menghasilkan output. Nah, produktivitas ini adalah indikator yang lebih menyeluruh karena mempertimbangkan semua input yang terlibat dalam proses produksi. Yang keempat, produktivitas per jam kerja. Ini mengukur output yang dihasilkan per jam kerja yang dilakukan oleh pekerja, biasanya dihitung untuk menilai efisiensi waktu kerja. Yang kelima, produktivitas berdasarkan nilai tambah. Ini mengukur produktivitas berdasarkan nilai tambah yang dihasilkan, yaitu selisih antara output total dan biaya input. Ini memberikan gambaran lebih jelas mengenai efisiensi dalam menciptakan nilai dibandingkan dengan hanya menghitung output. Setiap produktivitas memiliki kegunaan tergantung pada konteks dan berbagai jenis atau sektor yang dianalisis. Yang berikut, ukuran kualitas. Ukuran kualitas mengacu pada berbagai materi yang digunakan untuk menilai sejauh mana produk, layanan, atau proses memenuhi standar atau harapan tertentu. Kualitas dapat dilihat dari berbagai perspektif, tergantung pada jenis produk atau layanan yang dinilai dan tujuan penilaian. Berikut penilaiannya. Berikut adalah beberapa ukuran kualitas yang umum digunakan. Yang pertama, kualitas produk. Yang kedua, kualitas layanan. Yang ketiga, kualitas proses. Yang keempat, kualitas pengalaman pengguna. Yang kelima, kualitas berdasarkan nilai tambah. Yang keenam, indikator kualitas lingkungan. Yang ketujuh, kualitas berbasis ISO dan standar industri. Yang keenam, ukuran pelayanan. Ukuran pelayanan yaitu digunakan untuk menilai kualitas dan efisiensi pelayanan yang diberikan oleh sebuah organisasi atau penyedia layanan. Ukuran ini penting untuk memastikan bahwa layanan yang diberikan memenuhi harapan pelanggan dan berjalan dengan efektif. Berikut adalah beberapa ukuran yang umum digunakan untuk menilai kualitas pelayanan. Yang pertama, kepuasan pelanggan.
Kepuasan pelanggan yaitu salah satu cara untuk mengukur kualitas pelayanan adalah melalui survei yang mengukur kepuasan pelanggan. Survei ini biasanya mencakup pernyataan tentang pengalaman pelanggan dengan layanan yang diterima. Apakah mereka puas, dan apakah mereka terpenuhi. Yang kedua, waktu respon. Waktu respon ini mengukur beberapa waktu lama yang dibutuhkan oleh penyedia layanan untuk merespons permintaan atau keluhan pelanggan setelah diterima. Semakin cepat respon, semakin tinggi kualitas pelayanan yang diberikan. Yang ketiga, tingkat penyelesaian masalah. Nah, tingkat penyelesaian masalah diselesaikan dalam satu interaksi atau dalam waktu tertentu. Angka penyelesaian masalah yang tinggi mencerminkan kualitas pelayanan yang baik. Yang keempat, keterjangkauan, yaitu mengukur sejauh mana pelanggan dapat dengan mudah mengakses layanan. Ini bisa mencakup ketersediaan saluran komunikasi seperti telepon, email, chat, atau aplikasi seluler. Semakin mudah diakses, semakin baik layanan yang diberikan. Yang kelima, kualitas interaksi, yaitu mengukur sejauh mana staf layanan menunjukkan sikap ramah, profesional, dan empati dalam berinteraksi dengan pelanggan. Ini mencakup kemampuan staf untuk menggambarkan dengan baik, memberikan informasi yang jelas, dan menawarkan solusi yang sesuai. Yang keenam, tingkat kesalahan atau cacat. Biasanya mengukur jumlah kesalahan atau ketidaksesuaian dalam layanan yang diberikan, seperti kesalahan dalam proses pesanan atau layanan yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Semakin sedikit kesalahan, semakin baik kualitas layanannya. Yang berikut, ukuran inovasi. Ukuran inovasi itu digunakan untuk menilai sejauh mana suatu organisasi atau entitas mengembangkan ide-ide baru, produk atau proses yang dapat memberikan nilai tambah untuk meningkatkan daya saing. Inovasi bukan hanya tentang menciptakan produk baru, tetapi juga bagaimana organisasi beradaptasi, mengimplementasikan, dan mengevaluasi perubahan atau ide baru. Nah, beberapa contohnya yaitu pertama, jumlah paten dan hak kekayaan intelektual. Yang kedua, pengeluaran untuk riset dan pengembangan. Yang ketiga, jumlah produk baru yang diluncurkan. Yang keempat, pendapatan dari produk atau layanan baru. Yang kelima, kolaborasi dan kemitraan dengan pihak eksternal. Yang keenam, indeks inovasi global. Nah, keenam ini yaitu inovasi yang menggunakan matrik atau indikator yang digunakan untuk menilai sejauh mana organisasi suatu entitas mengembangkan ide-ide barunya. Yang terakhir, yang kedelapan, ukuran personalia. Ukuran personalia yaitu digunakan untuk menilai kinerja, efisiensi, dan efektivitas manajemen sumber daya manusia dalam suatu organisasi. Ukuran ini membantu organisasi memenuhi bagaimana sumber daya manusia berkontribusi terhadap tujuan dan kesuksesan perusahaan. Ada beberapa cara atau ukuran personalia yang umum digunakan. Yang pertama, tingkat retensi karyawan. Yang kedua, tingkat turnover karyawan. Yang ketiga, tingkat absensi. Yang keempat, waktu untuk mengisi posisi. Dan yang terakhir, tingkat kepuasan karyawan. Nah, survei ini biasanya digunakan dalam skala Likert atau misalnya 1 hingga 5 untuk menilai seberapa puas karyawan terhadap beberapa aspek pekerjaan mereka. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Pendekatan pengukuran kinerja organisasi sektor publik. Pendekatan pengukuran kinerja organisasi sektor publik ada 4. Yang pertama, analisis anggaran. Analisis anggaran adalah proses evaluasi kesehatan finansial perusahaan dengan membandingkan anggaran yang direncanakan dengan realisasi pengeluaran dan pendapatan. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi varians, menghindari pengeluaran berlebihan, dan membuat keputusan strategis yang tepat. Proses ini melibatkan pemilihan strategi penganggaran, pencatatan yang akurat, serta kolaborasi antar tim untuk memahami informasi keuangan. Yang kedua, analisis rasio laporan keuangan. Analisis rasio keuangan adalah metode untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan dengan membandingkan data laporan keuangan. Analisis ini biasanya dilakukan di akhir periode operasional perusahaan, yaitu selama 1 tahun. Analisis rasio keuangan memiliki beberapa manfaat, di antaranya yang pertama, mengetahui kondisi keuangan perusahaan seperti likuiditas, efisiensi operasional, dan profitabilitas. Yang kedua, menentukan kekuatan dan kelemahan perusahaan dalam bidang keuangan. Yang ketiga, menentukan strategi perencanaan perusahaan di masa mendatang. Yang keempat, menunjukkan performa perusahaan kepada investor.
Analisis rasio keuangan dilakukan dengan membandingkan komponen laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Rasio keuangan yang umum digunakan untuk menilai kinerja perusahaan diantaranya rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio profitabilitas atau rentabilitas, dan rasio aktivitas. Hasil analisis rasio keuangan biasanya ditunjukkan dalam neraca dan laporan laba rugi. Yang ketiga, balance scorecard. Balance Scorecard adalah sebuah kerangka kerja manajemen strategis yang dikembangkan oleh Robert S. Kaplan dan David P. Norton pada tahun 1990-an. Metode ini tidak hanya memberikan fokus pada aspek keuangan, tetapi juga memasukkan perspektif pelanggan, proses internal, dan pembelajaran dan pertumbuhan. Balance Scorecard dirancang untuk memberikan gambaran kinerja organisasi secara menyeluruh dengan melakukan pengukuran dari 4 perspektif utama, yaitu keuangan, pelanggan, proses internal, dan pembelajaran serta pertumbuhan. Fungsi inti Balance Scorecard yaitu memberikan dukungan pada organisasi dalam mencapai tujuannya. Dengan memberikan gambaran yang seimbang dan komprehensif, Balance Scorecard memandu perusahaan untuk fokus pada aspek-aspek yang penting bagi keberlanjutan jangka panjang. Yang terakhir, Performance Audit atau pengukuran Value for Money. Money merupakan sebuah konsep dalam pengukuran kinerja. Value for money yaitu indikator kinerja sebuah sektor publik yang memberikan informasi apakah anggaran atau dana yang dibelanjakan menghasilkan suatu nilai tertentu bagi masyarakatnya. Indikator yang dimaksud adalah ekonomi, efisien, dan efektif. Yang pertama, ekonomi terkait analisis sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir input resource yang digunakan, yaitu dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif. Yang kedua, efisiensi. Efisiensi merupakan perbandingan output input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah diterapkan. Pencapaian output yang maksimal dengan input yang terendah menunjukkan efisiensi. Dan yang ketiga, efektivitas. Tingkat pencapaian hasil program dengan target yang tepat. Perkenalkan, nama saya Joran Ratuhigi. Saya akan melanjutkan materi tentang manfaat pengukuran kinerja. Manfaat pengukuran kinerja yang pertama yaitu memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen. Yang kedua yaitu memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan. Terus yang ketiga yaitu untuk monitor dan mengawasi pencapaian kinerja dan membandingkannya dengan mencapai target kinerja serta melakukan tindakan kolektif untuk memperbaiki kinerja. Yang keempat, sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman. Terus yang kelima, sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi. Yang keenam yaitu membantu mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi. Terus yang ketujuh, membantu memahami kegiatan instansi pemerintah. Dan yang kedelapan yaitu memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif. Berikutnya adalah kategori penilaian yang efektif. Nah, kategori penilaian efektif ini tujuannya untuk membantu meningkatkan produktivitas penilaian kinerja yang akan dilakukan secara fair dan objektif. Nah, ada elemen yang harus diperhatikan dalam penilaian yang fair. Yang pertama, sasaran kinerja yang jelas. Yang kedua, sasaran disepakati bersama. Yang ketiga, sasaran berkaitan dengan uraian jabatan. Yang keempat, pertemuan tatap muka. Yang terakhir adalah diskusi. Nah, berikutnya, kita masuk pada apa sih yang dilakukan agar penilaian itu bersifat objektif. Nah, di sini ada 6 elemen. Yang pertama, data yang aktual. Yang kedua, perilaku karyawan yang positif dan negatif. Yang ketiga, keberanian atau ketegasan Anda. Yang keempat, sistem penilaian yang terstruktur. Yang berikutnya, formulir yang tidak rumit. Dan yang terakhir adalah kemampuan menilai. Jadi, demikian hasil presentasi kami. Kami sangat membutuhkan saran dari teman-teman, dan jika ada pertanyaan, kami persilakan. Terima kasih.